Terjebak satu malam panas terindah. Bab 004. Seharusnya kamu memberitahu Awan, Gla, ujar wanita berpakaian layaknya dokter. Iya, dia memang dokter, Dai adalah Rossana, seorang dokter spesialis penyakit dalam, sahabat karib Gladys. Aku belum siap, Ross. Aku takut Mas Awan akan menceraikanku, sahutku, jujur. Ketakutan yang selalu menghantuiku. Sebab usiaku yang tak lama lagi. Dan dokter selalu mengingatkanku akan hal itu. Penyakit kelenjar getah bening yang aku alami sudah semakin parah. Tapi, hanya aku dan Rossana yang tahu. Bukan tanpa alasan aku tak memberitahukan pada Mas Awan. Tapi, aku tahu sekali. Jika Mas Awan sangat menginginkan keturunan. Sementara aku tak akan bisa memberikannya. Penyakit ini telah mengambil semua sistem dalam tubuhku dan merusaknya. Sebab aku terlambat menanganinya. Aku tahu Awan, Gla. Dia tidak akan melakukan itu. Dia sangat mencintaimu bukan? Sanggah Rossana. Dia tidak tahu. Kami sering sekali ribut jika suamiku itu sudah menyinggung masalah reproduksi. Selama ini aku beralasan selalu minum pil kebon. Sebab banyak tugas yang harus aku jalankan. Sebab itu dia marah-marah. Nanti saja, kalau sudah tiba waktunya, Ross. Kamu boleh mengungkapkan semuanya. Dan saat itu, dia boleh menikahi wanita manapun yang ia cintai. Saat ini, aku hanya ingin jadi prioritasnya. Aku berdiri, dan akan segera menemui suamiku. Tapi, tubuhku limbung. Beruntung Rossana sigap menangkapku. Kamu mau kemana? Malam ini aku janji akan datang ke acara Anif bawahan Mas Awan. Aku harus segera bersiap, Ross, jelasku. Astaga, lihatlah tubuhmu. Kamu masih sangat lemas. Sudah, biarkan saja. Atau aku hubungi dia agar bisa menemanimu di sini. Ancamnya. Aku sontak mendelik ke Ross. Begitupun Ross, dia lebih tajam menatapku. Dengan telaten dia merapikan kembali selimutku. Sudah seminggu aku di sini, di rumah sakit bersama Rossana. Detik demi detik yang berlalu. Aku selalu menghitungnya. Berharap waktu akan berhenti berputar. Dan membiarkan aku hidup bahagia bersama Awan. Tanpa ada rasa sakit yang membuat kami seakan terpisahkan oleh benteng tinggi. Kabari dia, kalau kamu tak bisa ke sana. Cepat, bentak Rossana. Aku mencelos, tapi tetap kulakukan semua perintahnya. Dia bukan hanya sahabat bagiku. Tapi juga kakak, ibu, teman dan musuhku. Tampaknya, entah apa jadinya aku. Tidak diangkat, Ross, sudahlah. Dia pasti sedang bersenang-senang sekarang, kan? Aku tak perlu mengkhawatirkannya. Kamu sudah 1 minggu telat pulang, Gla. Dia pasti sudah sangat menunggumu, protesnya lagi. Aku menurutinya. Aku dial kembali nomor ponsel dengan nama, My Hubby, sekali lagi. Tapi, sama. Tidak ada jawaban. Ku coba lagi, masih juga sama. Hingga berulang kali mencoba menghubungi suamiku itu. Tapi, tetap tak terjawab, akhirnya aku meninggalkan pesan singkat padanya. Mas, maaf. Aku tidak bisa datang malam ini. Sebab, ada tambahan jadwal yang ternyata dekat dengan lokasi. Kemungkinan aku akan kembali beberapa hari lagi. Love you, big hug and miss you so much. Setelah itu aku menghela nafasku, dan ku tengok Rossana sudah tidak ada. Aku lantas tidur, sebab kepalaku terasa sangat berat. Aku pulang, dan sengaja tak mengabari Mas Awan. Aku salam saat membuka pintu penthouse milik kami itu. Tapi, tak ada jawaban. Aku masuk saja. Suamiku sedang berada di kamar menghadap lemari pakaian. Dia tampak kaget melihat kedatanganku. Mas, apa kamu tak mendengar salamku? Tanyaku, seraya menyambut pelukannya.
Maaf sayang. Aku tidak mendengarnya. Kenapa tidak menghubungiku jika mau pulang? Aku bisa menjemputmu, bukan? Sahutnya dengan riak menyesal. Tidak apa-apa, aku sangat merindukanmu, kau tahu, ucapku, seraya melekatkan tubuhku padanya. Dan mensapa bibir tebalnya yang sudah sangat aku rindukan. Mas Awan membopongku ke atas ranjang, saat tebing kami tak lagi terbungkus. Dengan bersemangat aku memulainya. Sebab memang aku sangat merindukannya. Mas Awan mengimbangiku. Tapi, entah apa yang terjadi. Lelakiku itu terlihat sangat tidak bersemangat. Bahkan, asisten blokotoknya tak juga berdiri tegak. Sudah kulakukan servisan terbaik. Membuatku langsung gemetaran. Dan aku telah sampai di puncak kebun teh tanpa menyatu. Memalukan sekali, bukan? Tapi memang itu terjadi. Sebab aku saking kangennya dan terlalu banyak menumpuk rindu. Tapi, dia, Mas Awan, asisten blokotoknya tetap slow dan enggan menghirmat. Aku mendengus, seraya meliriknya. Yang menatapku pilu dengan bibir bawah tergigit. Geram sekali rasanya, sampai kedutan di lubang pintu rumahku hilang. Dan kini berdenyut kembali. Priaku tak juga semangat di kebun. Kamu baik-baik saja, kan? Apa ada yang sedang mengganggu pikiranmu, Mas? Ini sudah hampir 1 jam, dan kamu. What's wrong with you? Tanyaku, seraya menduduki benda asisten blokotoknya dengan sengaja. Sebab aku tak tahan lagi. Tubuhku gemetaran merasakan pergesekan di sana. Dan dia, hanya melihat tak bereaksi. Mas Awan menatapku. Ah, semenyedihkan itukah aku di matanya. Sampai sorot matanya terlihat sangat menghinaku. Akhirnya aku mendapatkan apa yang aku mau. Mas Awanku kini sangat bersemangat. Tapi, kenapa dengannya? Ini sangat aneh bagiku. Mas Awan tak pernah seperti ini. Dan lagi, tadi bahkan dia tak bereaksi apapun. Matanya terus terpejam saat menyentuh tubuhku. Bahkan saat kami menyatu, dia menyentaknya dengan yang tak biasa kami lakukan. Meski ini sangat nikmat tapi, ini sangat aneh bagiku. Apa kau masih Mas Awanku? Apa kau benar Raditya Kurniawan Atmaja? Sungguh, kau bukan Awan yang ku kenal, gumamku dalam hati. Riak Awan yang beriringan menambah sejuk panas terik siang ini. Aku masih bersama Rossana, memeriksakan kondisiku lagi dan lagi. Mau sampai kapan kamu menyembunyikan ini semua dari suamimu, Gela? Tanyanya sedikit kesal. Entahlah, aku belum siap, Ros, jawabku jujur. Rossana terlihat kesal. Dia menghela nafasnya dengan panjang. Lantas menghempaskan punggungnya ke sandaran kursinya. Sementara aku masih terbaring di atas ranjang memainkan kuku-kuku panjangku. Kemungkinannya adalah kamu akan menjalani operasi beberapa bulan lagi, Gela. Apa kamu tidak ingin dia menemanimu? Ada kamu. Aku tak membutuhkannya, bukan? Sahutku santai. Rossana mencebik seraya melirikku tajam. Aku hanya tersenyum tipis menanggapi lirikan matanya yang mengerikan itu. Wanita itu berdiri dan berjalan ke arah jendela. Lalu menarik ulur tali tirai, seraya mengintip luar melalui celah yang ada. Aku ingin segera menikah saja kalau begini. Lelah menghadapi kekerasan kepalamu itu, ujarnya. Yang sontak membuatku tergelak sekeras mungkin. Rossana memutar bola matanya, lalu berjalan keluar. Aku segera mengejar langkahnya. Tak mungkin aku tinggal sendirian di ruangan yang berbau obat-obatan itu. Bertahun-tahun aku hidup dengan aroma kimia itu. Memuakkan, juga menyedihkan. Mari kita makan. Ada restoran baru di seberang sana. Rossana berbicara dengan kedua tangan yang tersimpan di dalam kantong jasnya. Tabunganku menipis, Ros. Kau yang traktir, ya, sanggahku seraya merangkup pundaknya manis. Tentu saja. Sudah berapa banyak event yang kamu tolak coba?
Makanya, katakan pada suamimu. Dia pasti akan mengerti keadaanmu, Gela. Ayolah, kalian menikah bukan sehari 2 hari, bukan? Ah, Ross sana. Kalau sudah mengomel, tak kalah dia seperti emak-emak di luaran sana. Meski yang ia katakan selalu saja benar. Tapi, aku masih belum siap, jika harus mengatakan, menikahlah lagi, Mas. Kau berhak punya keturunan, tidak, itu belum boleh terjadi. Aku butuh waktu Ross, tolonglah. Apa kamu sudah bosan menemaniku? Bukan begitu, Gela. Ah, entahlah. Aku tak mengerti dengan jalan pikiranmu, protesnya. Aku tersenyum getir, tapi membiarkannya dalam tanda tanya. Ah, biarlah. Akan ada masanya nanti semua akan terungkap, bukan? Aku ingin semuanya baik-baik saja saat ini. POV 3. Aku sungguh pusing memikirkan carut-marut yang terjadi belakangan ini. Aku ingin pergi berbelanja saja sore ini. Pikir Ernia yang berada di apartemen. Seharian dia hanya mengurung diri di sana. Bahkan tidak masuk kantor, sebab enggan jika harus bertemu dengan Awan. Sore hari, seperti rencananya, Ernia membawa dirinya menyusuri mall hanya untuk berkeliling dan melihat-lihat barang dengan label Big Sale. Dia terus saja berkeliling dan mencari yang ia inginkan. Hingga saat dia tiba di stand tas branded. Dia hendak melewatinya sebab bukan tujuannya. Tapi, ada yang menghentikan gerakan langkah kakinya. Saat ada seorang wanita cantik sedang memegangi kepalanya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegangi stand sebagai penyangga. Astagfirullah. Mbak, mari aku bantu. Wajah Mbak pucat sekali, ujar Ernia seraya memapah wanita dengan tinggi di atasnya sekitar 5 cm. Terima kasih banyak. Kepalaku tiba-tiba saja pusing, sahutnya. Ernia membawa wanita itu ke restroom seperti permintaannya. Mbak, biar aku belikan minuman. Tunggulah di sini, aku akan segera kembali. Wanita itu mengangkat tangannya untuk mencegah Ernia, tapi sayang sekali sebab, Ernia melangkah dengan sangat cepat. Dia hanya bisa menghela nafasnya panjang. Lantas merogoh tasnya dan mengambil ponselnya, lalu menghubungi seseorang. Ross, tolong aku. Aku ada di restroom, ucapnya. Sementara itu Ernia dengan panik mencari air mineral dan sebungkus roti. Dengan terburu-buru dia segera membayarnya, lalu setengah berlari dia kembali ke restroom. Tapi, saat dia tiba di sana, Ernia tak menemukan wanita yang ia tolong tadi. Ernia menghela nafasnya panjang dan meletakkan botol air mineral yang ia genggam. Ya Allah, kemana dia? Semoga sudah ada yang membantunya, ujarnya, lantas dia mencuci tangannya dan membasuh wajahnya sekejap. Setelah itu, dia kembali mengitari mall. Dan pulang hanya membawa satu kantong plastik camilan. Keesokan harinya Ernia masuk kembali ke kantor dan bertemu Mira. Melihat kedatangan Ernia, Mira bersedekap dada menatap tajam sahabatnya itu. Kemana kamu kemarin? Nomor nggak aktif, bahkan sampai hari ini ponselmu belum bisa dihubungi. Cecarnya. Jangan marah-marah, entar tambah tua tahu. Lihat tuh, kerutan di matamu udah makin jelas, sahut Ernia yang membuat Mira sontak mencubit pipi Ernia kuat. Au, sakit Mir. Bikin orang panik kamu itu. Iyakah? Aku kemarin ke apartemen, tapi kamu nggak ada. Kapan? Sore sepulang kantor lah, ujar Mira. Ernia tersenyum getir, lantas berpura-pura membetulkan kerudungnya yang sama sekali tidak bermasalah. Mira lantas kembali mencubit, kali ini hidung mancung Ernia ia cubit sampai wanita itu menjerit kesakitan. Mira sakit. Ernia hendak melayangkan tangannya saat Mira gegas berlari setelah melepaskan cubitannya. Tapi, tubuhnya terhuyung sebab menabrak seseorang. Mira membungkam mulutnya, saat melihat Ernia hampir saja terjatuh ke lantai. Tapi, ada tangan kekar yang merengkuh tubuh Ernia dan menopangnya dengan kuat.
Mas, gumam Ernia tercekat. Saat tatapannya bertabrakan dengan sosok itu kembali. Jantungnya tiba-tiba berlompatan. Tubuhnya menjadi menghangat seketika. Deru nafasnya menjadi memburu. Seolah ada ribuan bunga yang sedang bertebaran di sekitar mereka berdua. Kamu baik-baik saja. Perhatikan langkahmu jika hendak berjalan, ujar Awan, seraya membantu Ernia berdiri dengan tegak. Wajah Ernia menghangat, ia sudah bisa membayangkan seperti apa merahnya wajahnya kini. Dengan lembut Awan membetulkan letak kerudung Ernia yang sedikit berantakan. Membuat wanita itu kian tersipu dibuatnya. Nanti siang kita makan bersama, aku tunggu di mobil, iya, bisik Awan lirih. Tanpa jawaban apapun Ernia hanya mengangguk lemah seakan terhipnotis oleh kelembutan pria itu. Hingga Awan berlalu, Ernia masih mematung di tempatnya. Hingga pria itu masuk ke ruangannya dan melemparkan senyuman padanya sebelum menutup pintunya. Dan, Ernia tanpa sadar membalas senyuman itu. Lantas pria itu menghilang dan, "Ada apa dengan kalian? Aku lihat ada yang tak biasa," sindir Mira, yang entah sejak kapan dia sudah kembali berada di sampingnya. "Bukan urusanmu, Wolek," sahut Ernia masih dengan wajahnya yang merona. "Tidak bisa, kamu bahkan belum bercerita tentang perceraianmu dengan Mas Riko. Ayo, ceritakan sekarang. Mumpung hari ini tidak terlalu banyak hal yang harus kita kerjakan," pepet Mira, seraya menarik kursinya mendekati Ernia. "Kamu tidak punya banyak pekerjaan. Aku, lihat nih. Sudah menumpuk, tahu, kan kemarin aku tidak masuk kerja," balas Ernia merasa menang. Sebab dia belum mau menceritakan hal memalukan itu. Memalukan atau menyenangkan dong? Entahlah. Kalian nilai sendiri saja. Mira mengambil setumpuk berkas di meja kerja Ernia. Lantas membawa ke mejanya. "Biar aku bantu," ujarnya. Tapi, saat dia baru saja membuka satu berkas, Mira lantas meneguk salivanya berat. Dan mengambil kembali tumpukan berkas yang ia ambil dan mengembalikan ke meja Ernia. Sontak, Ernia tergelak melihatnya. Sementara Mira hanya mampu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dan membiarkan sahabatnya itu menertawakannya. Lalu dia hanya memperhatikan tangan terampil Ernia mulai mengerjakan satu persatu berkas yang menjadi tanggung jawabnya itu. "Aku belikan kamu kopi ya ujar Mira. "Tidak perlu. Aku sudah membelikan dia sari kacang hijau. Ini lebih sehat untuknya," timpal Awan, yang tiba-tiba ada di depan mereka dan sedang berdiri memegang satu kantong minuman. "Kamu harus menjaga kesehatanmu, mengerti?" Awan menatap Ernia penuh kasih. Setelah meletakkan barang yang ia bawa dan tersenyum pada Ernia, Awan segera kembali pergi. Dan Ernia yang hanya memasang senyum dengan wajah yang merona, kembali mendapatkan tonjokan kecil di bahunya. "Hei, kalian itu mencurigakan sekali. Ada apa dengan kalian, ha?" Mira berkata seraya mengguncangkan bahu Ernia. "Ish, bawel. Sana, aku banyak sekali pekerjaan." Ernia mendorong tubuh sahabatnya itu agar menjauh darinya. Kamu jangan macam-macam dengan Pak Awan. Dia sudah memiliki istri, kamu tahu itu, kan?" "Iya, aku tahu. Istrinya namanya Ibu Gladys Amanda, seorang penasehat perkawinan." "Memangnya kenapa?" "Aku tak mengganggu suaminya, tenang saja," sahut Ernia penuh percaya diri. "Lalu, kenapa Pak Awan begitu manis padamu?" curiga Mira. "Mungkin dia hanya kasihan padaku." Sudahlah. Aku harus menyelesaikan semua pekerjaanku sebelum makan siang, Mira. Berhentilah bertanya hal yang tidak penting. Antara aku dan Mas, Pak Awan hanyalah antara atasan dan bawahan. Percayalah, jelas Ernia, seraya kembali dengan pekerjaannya, setelah mengambil satu kotak sari kacang hijau siap minum. Dan meneguknya hingga tandas. Dengan satu lemparan, Ernia membuang bungkus minumannya tepat masuk ke tong sampah.
Sudah hafal saja dia sapaan Awan. Dan, kenapa Ernia bisa semanis itu membalas perlakuan Awan padanya? Apa yang telah terjadi di antara mereka malam itu? Siang hari, jam makan siang. Ernia masih menumpuk berkas yang baru saja ia selesaikan. Mira sudah pergi ke kantin lebih dulu. Bahkan ruangan kantor itu sudah mulai sepi. Wanita berkerudung hijau Tosca dengan pakaian senada itu masih sibuk dengan semua pekerjaannya. Tinggalkan saja, teruskan nanti. Kita pergi sekarang, ucap Awan. Yang tanpa pamit meraih tangan Ernia dan menggandengnya erat. Pak, Mas. Lepaskan tanganku, takut ada yang lihat, protes Ernia, seraya mencoba melepaskan genggaman tangan Awan. Kring. Lift tertutup rapat. Awan melepaskan genggaman tangannya. Tapi lekat ia menatap wanita yang juga menatapnya dengan sangat intern. Glek. Jakun Ernia naik turun dengan perlahan. Saat Awan mendekatkan wajahnya ke wajahnya, dia hingga hampir jatuh saat menghindarinya. Tak ada yang lewat sini, bukan? Ujarnya, tanpa berkedip. Ernia hanya berkedip-kedip panik. Sebab wajah Awan semakin dekat dengannya. Dai sudah mentok menempel dinding, punggungnya melekat di sana. Tiba-tiba, bagaimana? Kamu sudah datang bulan belum? Bisik Awan lirih, yang aroma nafasnya bisa Ernia hirup dengan nyata. Menghadirkan debaran tak menentu untuknya. Dan, sepersekian detik, Ernia membulatkan matanya lebar. Saat hangat itu ia rasakan kembali. Bersambung. Apa yang terjadi? Awan menarik tubuh Ernia yang terhuyung ke samping hampir jatuh. Pria itu mencebik, seraya merangkulnya. Apa kamu takut padaku, Ernia? Tanya Awan. Iya, sahutnya, seraya menyingkirkan tangan Awan dari bahunya. Setelah tubuhnya kembali tegak berdiri. Kenapa? Malam itu. Hentikan membahas itu. Tolong lupakanlah, desis Ernia kesal. Baiklah, aku minta maaf, tapi, apa kamu belum datang bulan juga? Ernia memeong kesal, seraya melipat tangannya ke dada. Dia melirik tajam pria di sampingnya. Lantas mencebik sangat kuat. Malam itu, aku baru selesai datang bulan. Dan itu masa suburku. Lagi pula, kejadian itu baru kemarin banget, kan? Masa iya aku langsung datang bulan, sahut Ernia pasti. Aku berharap kamu hamil, lirih Awan, tanpa menatap Ernia sama sekali. Apa? Kamu bilang apa barusan? Pekik Ernia menatap tajam Awan. Pria itu tersenyum lebar. Lantas menarik kuat tangan Ernia dan membawanya keluar. Sebab lift sudah terbuka. Ernia mengikuti langkah Awan tanpa melawan. Bahkan ia tak menolak genggaman tangan pria itu. Ia merasa ada kehangatan yang sedang menjalar dalam tubuhnya. Saat Awan menggenggam erat tangannya. Apalagi, saat Awan membukakan pintu mobil untuknya. Ernia tersenyum dengan wajah yang merona. Kamu yakin kita tidak akan menikah? Tanya Awan, saat mereka berada di dalam mobil.